Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Rizky, NPM 19211738 dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya menjelaskan beberapa alat-alat meteorologi dan klimatologi. Bahwa kita tahu alat-alat meteorologi dan klimatologi itu ada 46 alat. Namun di sini saya hanya menjelaskan beberapa alatnya saja. Yang pertama itu adalah menara cuaca. Menara cuaca ini berfungsi sebagai tempat alat-alat mengukur profil iklim mikro. Satuannya ini adalah derajat Celcius dan milimeter. Cara penempatan ini dilakukan saat pengamatan AGM 1A dan AGM 1B. Dilengkapi dengan termometer bola basah, termometer bola kering, termometer maksimum dan minimum pitch evapopimeter. Penempatan ini di ketinggian 4 meter, 7 meter, 10 meter dari permukaan tanah. Yang selanjutnya ini adalah akses solar limited. Akses solar limited ini berfungsi sebagai mengubah cahaya menjadi listrik. Satuannya ini adalah 100 Wp atau watt peak, watt, dan volt. Cara pengamatannya dapat menyerap energi matahari dan menyebabkan arus mengalir di antara dua lapisan berlawanan. Ditempatkan di ruang terbuka menghadap langsung ke arah matahari. Selanjutnya ini adalah etanol sensor. Etanol sensor ini berfungsi sebagai mengukur konsentrasi etanol di udara di atas sampel air. Satuannya ini adalah ms atau data. Cara pengamatan ini dilakukan sebanyak 35 kali berupa nilai. Penempatannya di ruang terbuka atau indoor. Penempatan ini di ruang tertutup atau indoor. Selanjutnya ini adalah gas ukur. Ternyata gas ukur juga berfungsi dalam penelitian meteorologi dan klimatologi. Namun di sini fungsinya beda. Nah, untuk gas ukur fungsinya itu adalah mengukur volume larutan, volume air hujan dari alat penakar hujan. Untuk satuannya itu adalah mililiter. Nah, cara pengamatannya, pegang gelas ukur, lalu arahkan ke tempat terbuka pada penakar hujan bagian keran. Selain air terkumpul, taruhlah di bidang datar dan lihat berupa jumlah volume airnya, kemudian catat. Ditempatkan tidak terkena sinar matahari langsung secara berkepanjangan. Selanjutnya ini adalah data logger. Nah, untuk data logger ini berfungsi untuk mencatat data dengan sensor dan instrumen. Untuk cara kerjanya, diberikan masukan menggunakan sensor. Biasanya ia mengubah jumlah fisik menjadi sinyal listrik yang sesuai. Sinyal ini adalah sinyal analog yang harus diubah menjadi bentuk digital menggunakan konverter analog ke digital. Masukkan sensor seperti termokopol, Gauge-train, konfigurasi sesuai dengan sensor input yang dipilih. Parameter seperti waktu mulai dan berhenti dan alarm bersamaan dengan pengatur lainnya dikonfigurasi menggunakan perangkat lunak. Selanjutnya tugas logging, data dimulai dan kemudian data log dinormalisasi dan disimpan menggunakan perangkat lunak yang sama. Selanjutnya ini adalah barometer. Barometer ini berfungsi sebagai digunakan untuk mengukur tekanan udara dan digunakan dalam peramalan cuaca. Satuannya ini adalah atmosfer. Nah, cara penggunaannya, jika tekanan udara tinggi menandakan cuaca yang bersahabat atau cuacanya lagi sedang baik. Sedangkan kalau tekanan udaranya rendah menandakan kemungkinan badai ataupun cuaca buruk seperti hujan. Nah, cara penempatannya ini terdapat di lab atau di stasiun pengamatan cuaca. Selanjutnya ini adalah anemometer. Anemometer ini berfungsi sebagai alat pengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan angin. Satuannya ini adalah m/d, kilometer per jam. Nah, untuk penempatan alatnya pada daerah terbuka yang tidak ada hambatan vegetasi. Cara penggunaannya ini adalah pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup mangkok-mangkok tersebut, akan makin cepat berputar piringnya.
Dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Selanjutnya ini adalah hygrometer. Hygrometer ini berfungsi sebagai untuk mengukur kelembaban udara relatif. Satuannya ini adalah Celsius atau Fahrenheit. Cara penggunaannya, hygrometer terdapat 2 skala, yang satunya menunjukkan kelembapan dan satunya menunjukkan temperatur. Caranya dengan letakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya, kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembapan biasanya ditandai dengan huruf H, atau kalau suhu dengan derajat Celcius. Cara penempatannya diletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya. Kelemahannya, pada saat pengukuran selama pembacaan harus diberikan aliran udara yang berhembus ke arah alat dengan. Selanjutnya ini adalah termometer bola basah. Termometer bola basah ini berfungsi sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembapan udara dengan bantuan tabel. Satuan ini adalah suhu derajat Celcius dan kelembapan dalam persen. Nah, untuk cara penggunaannya, suhu ini diukur dengan menggunakan termometer yang bagian bawah dilapisi dengan kain yang telah basah, kemudian dialiri udara yang ingin diukur suhunya. Selanjutnya adalah termometer bola kering. Termometer bola kering ini berfungsi sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembapan udara, menunjukkan suhu udara. Satuan ini adalah Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit. Cara penggunaannya, air raksa yang ada di dalam termometer akan mengembang ketika ia menerima panas dari media yang diukur, sehingga ia menunjukkan angka tertentu pada skala termometer. Selanjutnya ada barograf. Barograf ini berfungsi sebagai alat pencatat ketekanan udara secara otomatis. Satuannya ini adalah milibar atau MB. Cara penggunaannya adalah arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas pias sehingga diketahui tekanan udaranya. Selanjutnya ini ada panci barograf yang berfungsi sebagai digunakan untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu seperti danau, waduk, sungai, dan lain-lain. Untuk cara penempatannya diletakkan di daerah yang terkena sinar matahari. Cara penggunaannya, setiap pagi diukur ketinggian air pada panci yang berdiameter 120 cm tersebut, dan temperatur dicatat dengan termometer apung, mencatat angka pada anemometer yang menunjukkan arah dan kecepatan angin. Hal ini bisa mewakili daerah datar dan sekitarnya. Selanjutnya ini adalah Automatic Weather Station atau EWS yang berfungsi untuk mengukur dan mencatat unsur cuaca secara otomatis. Cara pengamatannya, alat ini dilengkapi sensor. Unsur-unsur cuaca akan terekam setiap 10 menit pada saat logger. Kemudian data dipindahkan dan diedit ke PC komputer program AWS. Data yang sudah tercatat disiapkan kemudian dikirim ke BME Jakarta. Selanjutnya ini adalah WindForce. WindForce ini berfungsi sebagai alat pencatat kecepatan angin sesaat. Satuannya ini adalah knot. 1 knot ini sama dengan 1,8 km per jam. Untuk cara pengamatannya, yaitu adalah kecepatan angin sesaat diperkirakan dari gerakan lempeng logam. Selanjutnya ini adalah Gun Belani. Gun Belani berfungsi sebagai pencatat intensitas cahaya matahari. Satuannya ini adalah kalori atau sentimeter. Untuk cara pengamatannya, dilakukan sekali dalam 24 jam pada pagi hari pukul 7. Sewaktu memasang alat di pagi hari, Gun Belani dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret tertampung semua bola hitam, sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Cara penempatannya ini adalah di luar ruangan. Selanjutnya ini adalah Automatic Rain Sample. Tapi alat ini berfungsi sebagai untuk mengambil sampel air hujan yang akan diukur konsentrasi kimia air hujan. Cara kerjanya, jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada kontrol untuk membuka tutup tempat penampung air yang digerakkan oleh motor listrik.
Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Satuannya ini adalah milimeter. Selanjutnya itu adalah barometer. Fungsinya untuk mengukur tekanan atmosfer dengan muatan listrik. Cara pengamatannya terdiri atas cakram ataupun kapsul yang terbuat dari lembaran tipis logam. Logam tersebut memiliki 2 strips logam kecil pada kedua sisi interiornya. Setiap logam dihubungkan dengan arus listrik saat tekanan udara naik ataupun turun. Logam akan ikut memuai atau mencium. Ketika logam memuai atau menciut, jarak antara 2 strip logam dan waktu kontak dengan arus listrik juga bervariasi. Barometer lantas mengukur panjang muatan listrik dan mengonsentrasikan menjadi pembacaan tekanan udara. Sekian, terima kasih video pembelajaran dari saya. Pesan saya kepada pendengar, karena ini wabah COVID-19, dimohon untuk di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, beraktivitas di rumah, dan stay at home. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati.